Tuntut jatah main lebih di MU, Dean Henderson ajak Solskjaer bicara empat mata. Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson dikabarkan mengajak sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer untuk bicara empat mata terkait jatah bermain. Berkat performa impresifnya bersama Sheffield United musim lalu, Henderson pun dipanggil kembali oleh Setan Merah dan dimasukkan ke dalam skuad utama pilihan Solskjaer. Namun hingga kini Henderson belum mampu menggeser David De Gea dari pos kiper utama. Sejauh ini Henderson baru tampil 5 kali, masing-masing 2 kali di ajang Premier League dan EFL Cup, serta sekali di pentas Liga Champions. Kini seperti dilansir Manchester Evening News, Henderson rupanya cukup resah dengan minimnya jatah bermain yang ia dapatkan di skuad Solskjaer. Henderson merasa dirinya layak untuk berdiri di bawah Mistar kala Manchester United berhadapan dengan Istanbul Başakşehir dan West Brom beberapa waktu lalu. Henderson pun kabarnya menggelar diskusi empat mata dengan Solskjaer untuk membicarakan mengenai kejelasan jatah bermainnya di skuad United. Henderson kabarnya mengancam akan meninggalkan Manchester United pada jendela transfer Januari mendatang apabila ia tidak mendapatkan jatah bermain lebih banyak dari Solskjaer. Keresahan Henderson terbilang wajar karena ia ingin mengamankan satu tempat di skuad Inggris pada pentas Euro tahun depan. Beberapa klub kabarnya siap menampung Henderson, salah satunya adalah raksasa Skotlandia, Celtic yang ingin meminjamkan kiper 23 tahun itu pada Januari nanti. Prediksi Manchester United versus Manchester City 13 Desember 2020. Peringkat 6 Manchester United akan menjamu peringkat 7 Manchester City pada pekan ke-12 Premier League 2020-2021, Minggu 13 Desember 2020. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam derby Manchester di Old Trafford ini? Dua rival sekota ini hanya terpaut 1 poin di klasemen sementara. MU memiliki 19 poin dari 10 pertandingan, sedangkan City mengumpulkan 18 poin dari 10 laga. MU selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Pekan lalu MU mengalahkan tuan rumah West Ham 3-1 lewat gol-gol Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. Di Liga Champions setengah pekan kemarin MU dikalahkan tuan rumah RB Leipzig 2-3. MU sudah dipastikan terlempar ke Liga Eropa. Sementara itu City menang 3-0 menjamu Marseille. City sudah lolos sebagai juara grup. Dalam laga kandangnya melawan City di Premier League musim lalu, MU menang 2-0. Gol-gol pasukan oleh Gunnar Solskjaer ke gawang tim besutan Josep Guardiola dilesakkan oleh Anthony Martial dan Scott McTominay. Mampukah MU mengulanginya di Old Trafford nanti? Ataukah justru City yang bakal melancarkan aksi pembalasan? MU selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. MU tanpa clean sheet alias selalu kebobolan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. MU selalu clean sheet tak kebobolan dalam 3 laga terakhirnya melawan City di semua kompetisi. City tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. City selalu clean sheet tak kebobolan dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. Prediksi skor akhir Manchester United 1-1 Manchester City. Mau menangi derby Manchester, MU diminta perhatikan hal ini. Sebuah wanti-wanti diberikan Alex Telles kepada skuad Manchester United. Ia menilai timnya harus memperhatikan detail-detail kecil agar bisa memetik kemenangan di partai derby Manchester nanti. Sebuah laga akbar tersaji di Old Trafford pada akhir pekan nanti. Manchester United dijadwalkan akan berhadapan dengan sang tetangga Manchester City pada hari Minggu 13 Desember 2020 dini hari nanti. Laga ini bisa dikatakan laga yang wajib dimenangkan Setan Merah karena ada gengsi dan sejarah rivalitas yang besar dengan sang tetangga, sehingga haram bagi MU kalah di laga ini. Telles mengatakan bahwa untuk memenangkan partai derby MU harus memperhatikan detail-detail kecil. Dalam memori saya, ketika bermain di partai derby selalu ditentukan oleh detail-detail kecil, ujar Telles kepada United Review. Telles mengungkapkan bahwa partai derby biasanya merupakan partai yang sangat intens sejak menit awal. Jadi ia menilai para pemain MU harus bisa menjaga konsentrasi mereka agar bisa memenangkan pertandingan tersebut.
Seperti pertandingan-pertandingan lainnya, konsentrasi dan fokus sangat penting di partai derby. Kami harus menjaga level permainan kami tetap konsisten sepanjang laga. Telles pribadi mengaku tidak gentar dengan pertandingan derby Manchester pertamanya ini. Ia menyebut bahwa ia sudah banyak memainkan partai derby sepanjang karirnya, sehingga itu menjadi modal yang bagus untuk partai ini. Saya senang saya punya pengalaman bermain di banyak partai derby, dan pengalaman-pengalaman itu akan membantu kami di partai derby di masa depan, ujarnya. Kemenangan mutlak dibutuhkan Manchester United di laga ini. Kemenangan tersebut akan menjaga posisi mereka di papan atas EPL di pekan ke-12 ini. MU mati kutu tanpa Bruno Fernandes. Peran Bruno Fernandes untuk Manchester United terlalu sentral. Tanpa pemain Portugal itu, setan merah disebut sering tak bisa apa-apa. MU masih tampil naik turun. Salah satu akibatnya setan merah harus rela terlempar ke Liga Eropa. Selain itu, MU juga masih angin-anginan di kandang. Di Liga Inggris musim ini, The Red Devils sudah 5 kali bermain di kandang. Hasilnya ada sekali kemenangan, sekali hasil imbang, dan ada 3 kekalahan yang ditelan MU. Ex-pemain MU, Gary Neville, menyoroti ketergantungan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer pada Bruno Fernandes. Pemain Portugal itu sudah menyumbangkan sebanyak 7 gol dan 4 assist. Man United secara ajaib ada di posisi mereka saat ini, meski penampilannya di bawah standar, kata Neville di Sky Sport. Kekhawatiran saya dalam jangka panjang adalah Anda membutuhkan konsistensi dari penampilan yang menyatu bersama dalam bentuk identitas, dan saya tak cukup bisa melihat seperti apa itu. Mereka tak bisa bermain tanpa Bruno Fernandes, saya tak tahu itu mengapa. Dia pemain yang sangat-sangat bagus, tapi Anda akan berpikir Van de Beek, Pogba, dan McTominay di lini tengah dengan Greenwood, Cavani, dan Martial akan mampu bermain lebih baik dari itu, kata dia menambahkan. Bukan cuma soal kalah, 3 alasan mengapa Solskjaer begitu sering kena kritik. Bukan cuma soal hasil akhir di lapangan, ada sejumlah alasan khusus mengapa pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, terus jadi sasaran kritikan. Klub Liga Inggris Manchester United secara mengenaskan terhempas dari ajang Liga Champions Eropa 2020-2021 usai dikalahkan RB Leipzig 3-2 pada matchday pamungkas grup H tengah pekan lalu. Kekalahan ini terasa menyakitkan mengingat mereka sempat memimpin klasemen. Kritikan keras pun kembali mengarah kepada sosok pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Untuk kesekian kalinya, Man United di bawah Ole Gunnar Solskjaer harus menjalani awal musim yang berat di Liga Inggris. Mereka sempat terjerembab di posisi ke-15 klasemen sebelum akhirnya merangkak naik ke peringkat 6 berkat 4 kemenangan beruntun. Meski begitu, kritikan tetap saja datang pada Solskjaer. Banyak fans setan merah yang meragukan kapasitas dirinya. Akan tetapi hingga kini manajemen MU masih mempertahankan pelatih asal Norwegia itu, meski para fans menyoroti masa depan sang pelatih di Old Trafford. Jika menang saja tetap dikritik, apalagi kalah, begitulah nasib Solskjaer. Sebetulnya ada sejumlah alasan yang bisa menjelaskan hal tersebut. Apa saja itu? Mantan bintang klub. Alasan paling utama tak lain adalah status Solskjaer yang merupakan mantan bintang klub. Sebagai mantan pemain, tentu perhatian terhadap dirinya lebih besar. Dengan begitu, maka ekspektasi yang ada pun juga semakin besar. Kritikan berlebihan yang mengarah pada Solskjaer bisa jadi tidak akan muncul andai ia orang luar di lingkungan Manchester United. Solskjaer yang dianggap menjadi salah satu simbol MU diharapkan fans mampu dapat mempertanggungjawabkan peran tersebut. Ketika hal itu gagal dipenuhi, Solskjaer pun jadi sasaran kritik. Gagal ciptakan pemimpin. Seperti diketahui, Manchester United memiliki banyak sosok pemimpin besar dalam sejarah klub. Mulai dari George Best, Eric Cantona, Roy Keane, Ryan Giggs, David Beckham, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, dan lainnya. Namun di bawah Ole Gunnar Solskjaer, Man United kini seperti kehilangan sosok-sosok tersebut. Sekedar catatan, Kapten Man United saat ini adalah Harry Maguire yang notabene baru didatangkan musim lalu. Sementara pemain lama seperti David De Gea nyatanya tak cukup bisa memberikan pengaruh. Jika dulu Man United punya Wayne Rooney dan Ryan Giggs yang bisa mengangkat mental tim, kini hal itu tak lagi terlihat. Ruang ganti. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer memang merupakan legenda klub, akan tetapi bicara kepemimpinan, ia masih kalah dengan Josep Guardiola atau bahkan Frank Lampard. Solskjaer selama ini diberitakan sebagai sosok yang kurang begitu disegani di ruang ganti. Sebagai bukti, dilansir dari Manchester Evening, ruang ganti Man United baru-baru ini dikabarkan panas jelang Liga Inggris. Para pemain menyalahkan Solskjaer atas inkonsistensi klub.
Bahkan mereka sampai mencampuri urusan strategi klub dengan meminta agar Pogba dan Dean Henderson dimainkan.